Halo, perkenalkan nama saya Nilo Putuwangi Pujakesawangi, nomor absen 24, kelas 10 MIPA 2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat. Berikut adalah peta konsep tentang materi yang akan saya bahas. Pertama ada pengertian fungsi kuadrat, lalu bentuk umum fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat, serta pengaruh nilai A dan D-nya, lalu titik balik beserta contoh soal, dan nanti di belakang ada soal. Fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat. Jadi, fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang mempunyai variabel berpangkat 2, atau dapat pula dikatakan sebagai suatu fungsi polinomial berderajat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah sebagai berikut. Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C dengan syarat A tidak sama dengan 0. Karena jika A sama dengan 0, maka bentuk umumnya ini akan berubah menjadi bentuk umum fungsi linear. Dengan keterangan A adalah koefisien X pangkat 2, B adalah koefisien X, dan C adalah konstanta, di mana Fx adalah nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi, X adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan suatu hasil atau domain, A, B, dan C adalah bilangan real. Grafik fungsi kuadrat. Pada grafik fungsi kuadrat, nilai A tidak sama dengan 0. Grafik fungsi kuadrat berupa parabola dengan posisi parabola ditentukan oleh nilai A. Jika nilai A lebih dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Jika nilai A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Bisa dilihat pada gambarnya, jika nilai A lebih dari 0, maka gambarnya seperti orang tersenyum, sedangkan jika nilai A kurang dari 0, maka gambarnya seperti orang yang sedang bersedih. Jadi bisa diingat seperti itu. Lalu ada grafik fungsi kuadrat beserta hubungannya dengan diskriminan dan nilai A-nya. Jadi, grafik fungsi kuadrat definit positif apabila nilai A-nya lebih dari 0 dan definit negatif apabila nilai A-nya kurang dari 0. Pada diskriminan lebih dari 0 dan nilai A lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke atas. Jika diskriminannya sama dengan 0 dengan nilai A lebih dari 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X di 1 titik dan terbuka ke atas. Jika diskriminannya kurang dari 0 dengan nilai A lebih dari 0, maka grafiknya tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke atas. Jika diskriminannya lebih dari 0 dan nilai A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di 2 titik dan terbuka ke bawah. Jika diskriminannya sama dengan 0 dengan nilai A kurang dari 0, maka grafiknya akan menyinggung sumbu X di 1 titik dan terbuka ke bawah. Jika diskriminannya kurang dari 0 dengan nilai A-nya kurang dari 0, maka grafiknya tidak mengenai sumbu X dan terbuka ke bawah. Selanjutnya ada titik puncak atau titik balik dan sumbu simetri. Dengan bentuk fungsi Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C, dapat dicari absis titik puncak atau XP, yaitu nilai sumbu simetri. Bisa dicari dengan rumus XP sama dengan min B per 2A. Ordinat titik puncak atau YP atau nilai maksimum atau minimum dari fungsi kuadrat atau nilai ekstrim bisa dicari dengan menggunakan rumus fungsinya ya. Jadi pada bentuk fungsi Fx sama dengan Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C, Fx ini bisa diganti jadi Y. Jika Y lebih dari 0, maka Y ekstrimnya adalah Y maksimal. Jika Y-nya kurang dari 0, maka Y ekstrimnya adalah Y minimal. Lalu selanjutnya ada titik puncak atau titik balik parabola. Rumusnya yaitu seperti ini, yaitu tanda kurung buka min B per 2A, min tanda kurung B pangkat 2 min 4AC kurung tutup per 4A lalu kurung tutup. Jika A lebih dari 0, maka titik puncak adalah titik balik minimum dan parabola terbuka ke atas. Jika nilai A kurang dari 0, maka titik puncak adalah titik balik maksimum dan parabola terbuka ke atas.
Jika nilai A lebih dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas dan titik baliknya itu ada di bawah. Jadi disebut titik balik minimum. Sedangkan jika A kurang dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke bawah dan titik baliknya itu ada di atas. Jadi disebut titik balik maksimum. Nah, pada rumus titik puncak atau titik balik ini, B pangkat 2 min 4AC itu sama dengan rumus diskriminan. Lalu selanjutnya ada contoh soal untuk menentukan titik balik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 6x ditambah 8. Jadi cara menjawabnya itu adalah kita tentukan dulu A-nya. Jadi A-nya ini sama dengan 1 ya jika dilihat dari fungsinya itu. Nah, karena A-nya sama dengan 1, jadi A-nya lebih dari 0. Jadi untuk menentukan titik baliknya kita harus mencari nilai X dan nilai Y-nya. Jadi nilai X-nya bisa dicari dengan rumus min B per 2A sama dengan min 6 per 2 dikali 1 sama dengan min 3. Jadi nilai X-nya adalah min 3. Sedangkan untuk nilai Y-nya kita bisa mencari dengan rumus min diskriminan per 4A. Jadi B pangkat 2 min 4AC itu rumus diskriminan. Jadi Y sama dengan min kurung buka 6 pangkat 2 min 4x dikali 1 dikali 8 kurung tutup per 4 dikali 1. Y sama dengan min 4 per 4 sama dengan min 1. Jadi kita dapatkan nilai Y-nya adalah min 1. Jadi titik balik minimum dari fungsi di atas adalah X, Y yaitu min 3, min 1. Dan disebut titik balik minimum karena nilai Y-nya itu kurang dari 0. Jadi jika nilainya itu kurang dari 0, maka disebut titik balik minimum. Sedangkan jika nilainya itu lebih dari 0, maka disebut titik balik maksimum. Lalu selanjutnya ada contoh soal. Apabila mau dibaca bisa di pause dulu ya. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Apabila ada yang kurang dimengerti bisa ditanyakan ya. Terima kasih.